Kalian pernah lihat gak sih suatu barang atau produk di pasar atau di supermarket dijual dan diobral dengan harga yang tidak logis? Kira-kira kenapa ya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Aisyah. Saya adalah mahasiswa semester 1 jurusan Manajemen Bisnis Syariah di Institut Agama Islam Tazkiyah. Seperti yang kita ketahui bersama, baru-baru ini di akhir tahun 2024, Indonesia baru saja mengalami masa-masa ekonomi yang sulit, yakni terjadinya deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Pada September 2024, terjadi deflasi sebesar 0,12% secara bulanan. Deflasi adalah ketika harga suatu barang atau jasa secara keseluruhan mengalami penurunan dalam beberapa periode tertentu. Data dari Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pada bulan September kemarin Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,12%. Juni yakni sebesar 0,08%. Kemudian pada Juli mencapai 0,18%. Jika deflasi ini terus berlanjut, maka dapat dipastikan bahwa angka pengangguran akan semakin membengkak. Ekonomi Indonesia tidak akan berkembang dan masyarakat tidak akan membelanjakan uangnya dalam kegiatan ekonomi. Otomatis tidak akan ada perputaran ekonomi yang baik di Indonesia. Deflasi yang terjadi ini tidak berarti positif bagi masyarakat, walaupun memang terkesan masyarakat bisa membeli barang dengan harga yang lebih murah, karena faktor dampak dari deflasi bisa bermacam-macam. Khususnya adalah akan tingginya pasokan sedangkan permintaan yang akan terus menurun. Hal ini menggambarkan rapuhnya pondasi ekonomi kapitalisme yang sekarang sedang diterapkan oleh dunia pada abad ini. Terkait fakta deflasi ini sangat menarik apa yang disampaikan oleh seorang ekonomi Islam, Muhammad Umer Capra, yang memandang deflasi dari perspektif ekonomi Islam. Menurutnya, deflasi dapat memperburuk kondisi ekonomi dengan memperlambat pertumbuhan dan menciptakan pengangguran dengan skala besar. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang mampu meredam gejolak deflasi dengan pandangan yang unik dan aturan yang syar'i. Kira-kira apa saja ya solusi yang diberikan oleh agama Islam untuk masalah deflasi ini? Yang pertama adalah larangan riba. Dalam ekonomi Islam, riba atau bunga dilarang keras. Riba dianggap tidak adil dan eksploitatif. Salah satu dampak dari riba adalah mengancam stabilitas harga. Bunga yang tinggi bisa memicu inflasi, sementara larangan riba bisa mengurangi tekanan inflasi. Kedua, zakat. Zakat merupakan mekanisme redistribusi kekayaan dalam Islam. Dengan membayar zakat, kekayaan didistribusikan kepada yang membutuhkan. Yang kita ketahui ada 8 asnaf. Lalu yang ketiga ada larangan praktik spekulatif atau kita sebut sebagai gharar. Ekonomi Islam melarang praktik spekulatif yang tidak berbasis pada aktivitas ekonomi nyata atau real, seperti saham, obligasi, bitcoin, surat berharga, dan sejenisnya. Karena praktik spekulasi inilah yang tajam yang pada akhirnya memicu inflasi atau deflasi. Dengan dilarangnya praktik spekulasi ini akan berdampak pada harga-harga yang stabil. Dan yang terakhir adalah konsumsi moderat. Islam mengajarkan moderasi dalam konsumsi atau tasawuf. Konsumsi yang berlebihan bisa memicu inflasi, sementara konsumsi yang terlalu sedikit bisa menyebabkan deflasi. Prinsip moderasi lewat aturan-aturan syariah akan membantu menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar. Deflasi dalam ekonomi Islam tidak dipandang serta-merta sebagai tantangan ekonomi saja, namun ini adalah ujian moral dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan prinsip-prinsip syariah yang tadi telah saya jelaskan, yakni melaksanakan zakat, melaksanakan sedekah, menjauhi riba dan gharar, Islam memberikan solusi yang komprehensif untuk mengatasi deflasi, inflasi, atau masalah-masalah ekonomi lainnya guna mencapai kestabilan ekonomi yang berkelanjutan. Saya Fadila Nur Aisyah, mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, salah perbuatan, atau salah pemahaman. Video ini saya buat semata-mata hanya untuk pembelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.